Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizi Kasyafera. Saya berasal dari kelas 1B D3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu diksi, mata kuliah bahasa Indonesia, dosen pengampu Wisman M. Ketika Anda menulis, kata merupakan kunci utama dalam upaya membentuk tulisan. Oleh karena itu, sejumlah kata dalam bahasa Indonesia harus dipahami dengan baik, agar ide dan pesan seseorang dapat mudah dimengerti. Dengan demikian, kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi harus dipahami dalam konteks alinea dan wacana. Kata sebagai unsur bahasa tidak dapat dipergunakan dengan sewenang-wenang. Akan tetapi, kata-kata tersebut harus digunakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Pemilihan kata yang dilakukan oleh penutur bahasa ketika berkomunikasi. Jadi, apakah pengertian diksi? Tentu bukan. Pengertian diksi, pengertian pilihan kata atau diksi jauh lebih luas dari apa yang dipantulkan oleh jalinan kata-kata itu. Istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tapi juga meliputi persoalan fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Terdapat juga beberapa pengertian mengenai diksi atau pilihan kata. Yang pertama, diksi atau pilihan kata adalah hasil dari upaya memilih kata yang tepat untuk dipakai dalam suatu tuturan bahasa. Yang kedua, diksi berarti pilihan kata yang tepat atau selaras dalam penggunaannya. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi pada dasarnya adalah hasil dari upaya memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea atau wacana. Yang keempat, diksi atau pilihan kata adalah upaya pemilihan kata yang benar untuk mencapai suatu makna yang tepat. Adapun persyaratan dan ketepatan diksi, yaitu ketepatan adalah kemampuan sebuah kata untuk menimbulkan gagasan yang sama pada imajinasi pembaca atau pendengar, seperti yang dipikirkan atau dirasakan oleh penulis atau pembicara. Maka, setiap penulis atau pembicara harus berusaha secermat mungkin memilih kata-kata untuk mencapai maksud tertentu. Ketepatan tidak akan menimbulkan salah paham. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan kata untuk mencapai ketepatan pilihan katanya itu. Yang pertama, membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Yang kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Yang keempat, hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. Yang kelima, waspadalah terhadap penggunaan akhir asing. Yang keenam, membedakan pemakaian kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Bagaimana sih yang berpasangan secara tepat? Baiklah, di sini saya mencantumkan pasangan yang tepat dan pasangan yang tidak tepat, antara dengan dan antara dan. Mana sih yang pasangan yang tepat dan pasangan yang tidak tepat? Yaitu antara dengan yang pasangan yang tepat dan antara dan itu pasangan yang tidak tepat. Yang ketujuh, kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. Yang kedelapan, untuk menjamin ketepatan diksi. Yang kesembilan, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Yang 10, memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Apakah itu fungsi diksi? Bukan. Fungsi diksi di sini yaitu yang melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat, menciptakan komunikasi yang baik dan benar, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Kata umum dan kata khusus, yaitu pada saat berkomunikasi tentunya lebih baik menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia. Pemilihan kata disebut sebagai diksi. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang tepat secara spesifik sesuai dengan sebutannya. Kata umum bersifat tidak spesifik dan memiliki makna luas. Contoh kata umum tadi, buah, durian, anggur, salak, apel. Melihat itu di kata umum, dan melirik, menghadap, mengaduk, memandang. Contoh kata khusus. Ada banyak contoh kata umum dan kata khusus. Baiklah, penggunaan kata khusus ditujukan agar pembaca atau pendengar lebih mudah memahami konteks kata
atau peristiwa yang sedang dibahas. Kata konkret dan kata abstrak. Kata abstrak di sini sebuah kata yang memiliki rujukan berupa konsep atau pengertian. Sesuai dengan namanya, kata abstrak lebih memerlukan pendalaman pemahaman karena sifatnya yang tidak nyata. Contohnya ada di bawah ini, yaitu kaya, miskin, kesenian, kerajinan, demokrasi, kemakmuran. Kata konkret di sini kebalikan dari kata abstrak. Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap dan dilihat oleh panca indera. Contoh-contoh kata konkret yaitu sandang, pangan, rumah, belajar, bekerja, membaca, berunding, uang. Pembentukan kata yaitu proses pemilihan kata dilakukan agar kosakata yang diproduksi dalam komunikasi tepat, baik dari segi makna manapun maupun nilai rasa. Penempatan kata-kata sangat penting dalam rangka menumbuhkan suasana yang akan membawa penutur dan lawan tutur pada pemahaman yang menyeluruh dan total. Proses pemilihan kata hendaknya memperhatikan situasi pembicara, tema yang dibicarakan, tujuan pembicara, dan lawan bicara. Selain itu, ada pun unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam proses pemilihan kata, yaitu kata yang tepat, kata yang baku, kata yang lazim, dan kata yang hemat. Proses pemilihan kata dapat dilakukan dengan cara proses pemilihan kata, yaitu mencermati kata bersinonim. Yang kedua, mencermati kata yang bermakna konotasi dan denotasi tadi, mencermati kata istilah asing, mencermati kata umum. Kata baku yaitu kata yang merupakan jenis kata yang sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku yang tepat dapat menciptakan kalimat yang efektif. Kata yang lazim adalah kata yang umum digunakan dalam komunikasi pada konteks tertentu. Kata yang lazim tidak menimbulkan makna yang janggal ketika digunakan dalam berkomunikasi. Ungkapan idiomatik adalah konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satu unsurnya tidak dapat dihilangkan atau diganti. Ungkapan idiomatik adalah kata-kata yang punya sifat idiom yang tidak terkena kaidah ekonomi bahasa. Contoh pemakaian ungkapan idiomatik adalah sebagai berikut. Yang Menteri Dalam Negeri bertemu Presiden SBY. Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden SBY. Manakah yang benar, yaitu Menteri Dalam Negeri bertemu dengan Presiden SBY. Jadi yang benar adalah bertemu dengan. Dapat dilihat ungkapan idiomatik lain yang perlu diperhatikan ialah sebagai contoh berikut. Sinonim adalah hubungan sematik yang menyatakan adanya kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Relasi sinonim ini bersifat dua arah. Maksudnya, jika suatu kata saling bersinonim, maka dapat dipastikan kata tersebut memiliki kesamaan makna. Hubungan sinonim ditandai oleh kemampuan dua leksem yang bisa saling menggantikan sebagai pengisi kata di dalam kalimat tanpa mengubah makna. Sinonim yang tidak mengubah makna itu disebut sinonim mutlak, yaitu absolute synonym. Namun, sinonim mutlak jarang sekali ditemukan dalam bahasa karena setiap kata memiliki sinonim terbagi atas dua jenis, yaitu sinonim umum dan sinonim konteks. Sinonim umum adalah sinonim yang memiliki makna yang hampir sama tetapi tidak dapat saling digunakan pada konteks yang sama. Sinonim konteks dibagi menjadi 3 sinonim yang sangat semirip, sinonim mutlak dan sinonim selingkung. Sinonim semirip adalah kata yang bisa saling bertukar pada posisi dalam sebuah konteks kebahasaan. Yang kedua, sinonim mutlak adalah yang bisa saling bertukar posisi atau tempat dalam sebuah konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah leksikal dan struktural. Sinonim seingkung adalah kata yang bisa saling bertukar posisi atau tempat dalam sebuah konteks bahasaan tertentu tanpa mengubah leksikal dan struktural. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini adalah diksi atau pilihan kata adalah kemampuan seseorang dalam memilih kata untuk mencapai penyampaian yang tepat dalam berbicara atau menulis, sehingga tidak menimbulkan makna yang tidak dihendaki pembicara atau penulis.
Diksi merupakan bagian penting dalam pembuatan sebuah karya ilmiah, karena karangan atau karya ilmiah yang baik bukan hanya dilihat dari isi karya ilmiah tersebut, tetapi juga dilihat dari pemilihan kata yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah tersebut. Karena dilihat dalam pemilihan kata, seseorang dapat menilai kepribadian seorang penulis. Dengan adanya video penelitian ini dapat mengetahui lebih mendalam tentang diksi atau pemilihan kata, serta saya berharap adanya video tentang diksi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, mahasiswi, serta semua pihak yang membaca dan menonton karya ilmiah ini. Saya menyadari dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kata kesempurnaan, maka saya sebagai penulis atau pembuat video mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk dapat menulis karya ilmiah yang lebih baik lagi ke depannya dan membuat video yang baik lagi ke depannya. Baik, saya akhiri, cukup sekian dari saya. Maafkan jika saya banyak kekurangan dan salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi